PPN 2311 dosen pengaku Ibu Alfie Pertami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian ekonomi dalam keluarga dan problematikanya. Hasil dari pembahasan yaitu nafkah adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang mempunyai banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah kata kerja yang artinya perbedaan secara etimologi. Nafkah adalah perbuatan memindahkan atau mengalihkan dan dikeluarkan untuk hal-hal yang ditujuan tertentu. Kewajiban seorang suami beri nafkah kepada istri dan keluarganya sangat penting dalam agama Islam. Mengenai nafkah, pendapat penekaan yang signifikan dari dalil-dalil seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Berikut ini ada beberapa dalil yang berkaitan tentang nafkah. Yang langsung saja artinya, tidaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezeki tidaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada Allah kelak yang menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Quran surat At-Talaq ayat 20. Tafsir dari kitab Tafsir Jalalain menjelaskan beberapa poin penting dari ayat di atas sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban memberi nafkah, yaitu ayat ini menekankan bahwa mereka memiliki rezeki yang cukup lapang harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ini menunjukkan penting berbagai dan membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Yang kedua, bagi yang rezekinya sempit, mereka diminta untuk memberikan nafkah dari apa yang telah diberikan Allah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk membantu semuanya. Terlepas dari keadaan keuangan mereka, tidak memberi di luar kemampuan Allah, tidak memberi seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikannya kepada. Ini menunjukkan bahwa Allah sesuai. Yang keempat, janji Allah. Ayat ini juga mengandung janji bahwa kelapangan akan muncul setelah kesempitan. Ini menanamkan harap pada dorongan bagi mereka yang menghadapi kesulitan bahwa keadaan mereka yang menjadi lebih baik. Kewajiban suami terhadap istri dalam Islam dimulai dengan adanya hubungan perkawinan yang sah. Selama hubungan perkawinan yang sah, suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Ini berarti bahwa suami harus mematuhi perintah istrinya dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Menurut Islam, nafkah terdiri dari dua komponen, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah nafkah yang diberikan untuk kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 memberikan suami makanan lanjutnya yang sangat penting karena merupakan kebutuhan utama bagi rumah tangga. Namun seperti yang dinyatakan dalam ayat 7 surat At-Talaq, mencukupi kebutuhan lahirnya istri dan anak harus sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan nafkah batin adalah kebutuhan batin seorang istri seperti menggauli, menjaga, dan memenuhi kebutuhan batin. Al-Quran mengatakan bahwa suami harus bertindak adil, tidak sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menegakkan kasih sayang dan menjauhi kekerasan. Kewajiban nafkah diatur pada pasal 5 ayat 1 pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut undang-undang ini, perkawinan dianggap sebagai pemenuhan aturan agama dan semua tanggung jawab yang dihasilkan dari perkawinan dianggap sebagai tanggung jawab utama untuk menjaga masyarakat. Pasal 2 ayat 31 membagi peran gender dan dalam pengelolaan rumah tangga. Ini berarti bahwa sudah berhak untuk akibat hukum untuk kepentingan mereka sendiri dan keluarga dan masyarakat mereka. Menetapkan bahwa suami dan istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap, ketentuan yang berbeda dalam hukum yang berkembang dan masyarakat di hukum perdata.
yang mengharuskan istri tinggal di rumahnya suami. Persamaan nafkah antara hukum Islam dan hukum positif, yaitu setiap kali istri menghasilkan uang, suami harus tetap memberikan nafkah kepadanya. Hanya untuk suami yang memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Istri tidak termasuk nafkah dan tidak perlu bagi istri untuk memberi nafkah kepada suami dan uang yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Selain persamaan di atas, ada juga persamaan dari kedua hukum di atas yang menyatakan bahwa suami harus memberi nafkah kepada istri setelah perkawinan. Dalam kedua hukum ini, secara jelas nafkah tetap menjadi kewajiban suami terhadap istri. Oleh karena itu, nafkah adalah hak istri dalam rumah tangga untuk menjalankan kehidupan sehari-hari meskipun istri bekerja di setiap hari tetap berhak meminta uang kepada suaminya. Perbedaan nafkah antara hukum Islam dan hukum positif adalah menurut pendapat Imam Syafi'i ada dua jenis kadar nafkah, yaitu yang miskin cukup dengan memberikan satu mud makanan pada pokok yang sesuai dengan tempat tinggalnya, memberi satu kerat daging setiap pakannya, dan memberi pakaian yang layak dibaca di sekitarnya, yang wajib memberi dua mud kepada istrinya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, suami harus memperhatikannya kewajiban untuk mencari nafkah dan tidak peduli untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam hukum Islam, jika suami meninggalkan kewajibannya untuk memberi nafkah, suami tersebut mendapatkan dosa dan istri berhak meminta nafkah dengan cara yang baik sesuai dengan aturan kemampuan suaminya. Izin bertanya, bagaimana jika pasangan suami dan istri sedangkan si anak tersebut mengikuti ibunya? Nah, apakah anak tersebut masih berhak mendapatkan nafkah dari seorang bapaknya itu? Nah, itu aja. Sekian. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang Mas Hadi, yaitu bagaimana pasangan suami istri bercerai atau berpisah sedangkan anak tersebut hidup bersama ibunya, apakah anak tersebut masih berhak menerima nafkah dari seorang bapaknya? Jawabannya ya. Seorang anak tetap berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya meskipun orang tua bercerai atau berpisah dan anak tersebut tinggal bersama ibunya. Kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah bagaimanapun, baik secara hukum maupun agama, jika anak tersebut mampu sendiri. Jika yang tidak menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan atau kewajiban agama, ibu dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila penyampaiannya kurang, saya mohon maaf. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.